Dugaan korupsi proyek pusat distribusi kota, Kejaksaan Tinggi Kalbar geledah kantor Perusda Aneka Usaha Pemprov Kalbar. Sementara itu, dalami dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana, Kejati periksa 14 perusahaan mitra BKSDA Kalsel. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang meroket di pasaran. Festival Dayung Manggar 2025 dorong sport tourism atau wisata olahraga di Kaltim. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 19 Desember 2025. Menemani aktivitas Anda, saudara, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya, Ifriza Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita ke sorotan yang pertama. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menggeledah kantor perusahaan daerah aneka usaha pemerintah Provinsi Kalbar. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan pusat distribusi kota. Penggeledahan yang dilakukan pada Rabu pagi ini dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pusat distribusi kota atau PUDKOT dan pembangunan kantor Perusda pada tahun anggaran 2018. Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan di kantor Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari dan menyita dokumen, data, serta barang bukti lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Sebelumnya, penyidik Kejati Kalbar telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait langsung dengan pekerjaan fisik proyek tersebut, seperti pelaksana, pengawas, maupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan. Kejati Kalbar menegaskan akan terus mendalami perkara tersebut hingga tuntas, serta memastikan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Kegiatan itu berkisaran nilainya sekitar 4 miliar. Tapi untuk kerugian negara belum dipastikan karena belum ada. Selama kurun ini terkait sudah ada saksi-saksi yang diperiksa karena dugaan ini udah di tingkat penyidikan, jadi ada sekitar belasan saksi udah dipanggil terkait untuk pemenuhan alat bukti. Sementara itu, saudara, di Kalimantan Selatan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA terus didalami Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kejati fokuskan pemeriksaan terhadap 14 perusahaan mitra BKSDA. Adapun 14 perusahaan mitra BKSDA yang jadi fokus pemeriksaan Kejati Kalsel terdiri dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang memanfaatkan kawasan hutan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana perjanjian kerjasama di lingkungan BKSDA Kalsel. Sedikitnya 20 orang saksi telah diperiksa, mulai dari pihak perusahaan, pihak ketiga, hingga internal BKSDA, termasuk Kepala BKSDA Kalsel. Dana perjanjian kerjasama yang diselidiki seharusnya digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, namun diduga tidak sesuai peruntukan. Penyidikan akan terus dilanjutkan untuk menelusuri jumlah kerugian negara, alur dana, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Ini objek yang kita lakukan penyidikan itu adalah bersumber dari dana perjanjian kerjasama atau PKS antara BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa perusahaan yang merupakan mitra kerja dari BKSDA. Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang merah di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan. Harga cabai rawit di Pasar Segiri Samarinda hampir sebulan belum mengalami penurunan. Harga pasaran cabai rawit kini dijual Rp70.000 per kilogramnya.
Padahal biasanya harganya antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Pedagang bilang stok cabai aman hingga Natal dan Tahun Baru. Sementara kenaikan dipicu akibat cuaca buruk dan cabai di Pasar Segiri didatangkan dari Pulau Sulawesi. Pak, Lombok masih belum turun, Pak? Masih belum, Mas. Dari 70 ribu sekarang ya kira. Ya hampir 1 bulan ini, 2 mingguan ini. Kalau stoknya sendiri, Pak, jelang Natal dan Tahun Baru? Stoknya sih biasa aja, karena banyak jenisnya, Mas. Kan dari Palu ada, dari Endrekan juga ada. Kira-kira apa, Pak, penyebab bisa sampai belum turun? Mungkin ya kondisi cuaca itu, Mas. Selain cabai, harga bawang merah juga terus mengalami kenaikan. Untuk 1 kilogram dijual Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Harga bawang lagi naikin ya? Iya. Sudah berapa lama Bu naik? Ada 2 mingguan sudah ya? 2 mingguan sudah. Bawang merah itu 60. Sekilo? Iya. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya kan paling 35. Oh, ini naik. Iya. Tahu nggak Bu kenapa bisa naik? Nggak tahu. Tapi jelang Natal dan Tahun Baru Iya. naik juga. Mengantisipasi harga terus melonjak jelang Natal dan Tahun Baru, pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan agar tidak busuk. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Barat, Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau operasi pasar di Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Kuburaya. Operasi pasar digelar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Masyarakat Kuburaya antusias berbelanja di operasi pasar yang digelar di Gereja Katolik Santo Petrus Canisius, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang meninjau langsung operasi pasar menyebut, operasi pasar ini untuk menjaga kestabilan harga jelang Nataru di Kuburaya dan Kalbar pada umumnya. Pasar ya, dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru kita menjual di bawah harga pasar ya, di bawah harga eceran tertinggi atau harga acuan. Tujuannya adalah untuk membantu saudara-saudara kita masyarakat Pontianak yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru. Jadi setelah ini kita ke pasar, kita lihat harga, mudah-mudahan semua normal, pasokan terkendali. Ya saya kira gitu ya. Terima kasih. Dalam operasi pasar ini, Pemkab Kuburaya menyiapkan 1.000 paket dengan subsidi sebesar Rp50.000. Bupati Kuburaya Sujiwo bilang, operasi pasar ini sebagai langkah pemerintah Kuburaya, pemerintah Provinsi Kalbar dan Menteri Perdagangan untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu. Total paket yang kita siapkan 1.000 paket ya, 1.000 paket, dan ini subsidi berapa? Subsidinya Rp50.000. Subsidi ini berasal dari pemerintah provinsi ya, dan ada juga bantuan dari Bank Indonesia. Dan tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan yang hari ini hadir dan langsung tadi beliau bisa memberikan arahan dan menyerahkan secara simbolis. Bupati Sujiwo juga menyebut pelaksanaan operasi pasar dan pangan murah untuk masyarakat sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir dengan harapan perayaan Hari Raya Keagamaan bisa berjalan lancar dan menjaga stabilitas inflasi daerah. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Pontianak menggelar apel gabungan angkutan laut menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Kamis pagi. Selain menetapkan kesiapan posko terpadu, apel juga untuk memastikan kelancaran arus mudik selama Nataru. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Pontianak gelar apel kesiapan posko terpadu angkutan laut di Pelabuhan Dwi Kora. Kepala KSOP menjelaskan terdapat 6 jalur kapal penumpang dan penyeberangan orang yang masuk perencanaan pelayanan. Selain arus manusia yang ikut diawasi juga berkaitan pergerakan barang termasuk mengenai lonjakannya. Kewenangan turut disertai dengan melakukan pengecekan kendaraan yang digunakan harus dalam kondisi layak jalan. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti
dari Polri, TNI, dari Porpimda, dan juga dari Basarnas, dan juga dari operator pelabuhan, dan juga operator kapal ya, atau shipping, dan juga asosiasi sehubungan dengan Nataru 2025-2026 ini. Sementara itu, Pemprov Kalbar telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keselamatan para pengguna angkutan. Sinergi ini agar proses operasional transportasi selama Nataru berjalan aman dan lancar. Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Dinas Perhubungan, itu kami juga sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang dan juga tentu dalam rangka memberikan rasa aman ya dan nyaman bagi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak hanya bongkar muat barang dan naik turun penumpang kapal di kawasan pelabuhan, pengawasan menyeluruh juga dilakukan di satuan wilayah yang melayani penerbangan udara. Pemprov bahkan telah menyurati maskapai penerbangan untuk dapat memberikan diskon tarif bagi masyarakat saat momen Nataru. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Relawan Kaltim diberangkatkan ke lokasi bencana di Pulau Sumatera. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jarak sambungan jembatan Guntung Manggis di Jalan Trikora, Banjarbaru, Kalimantan Selatan timbulkan guncangan keras saat dilintasi kendaraan. Warga keluhkan kondisi ini karena membuat tidak nyaman. Celah jarak pada sambungan jembatan Guntung Manggis di Jalan Trikora membuat pengendara merasa tidak nyaman saat melintasinya. Mereka harus mengurangi kecepatan untuk menghindari efek guncangan. Hal ini pun jadi keluhan warga. Itu terasa kalau yang lewat lubang sini kan boleh itu kan kalau kita lewat ini rem Jepang karena itu ada loan kan ada sedikit kayak celah kayak itu kan. Itu aja sih. Merespons hal ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Robi Cahyadi bilang, pihaknya memang menerima sejumlah keluhan warga terkait kondisi jembatan, sehingga telah menyampaikan hal ini kepada pihak pelaksana untuk melakukan perbaikan. Memang ada keluhan dari warga yang masuk ke kita dan kita berikan tanggapan seperti yang barusan kita sampaikan bahwa itu masih masa pemeliharaan dari rekanan sehingga kita arahkan kawan-kawan dari rekanan untuk menangani dulu. Robi juga menjelaskan, jembatan yang baru beroperasi pada Desember 2024 ini masih dalam masa pemeliharaan oleh pelaksana, sehingga perbaikan jembatan akan dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia bangun jembatan gantung di Desa Palapasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pembangunan jembatan ini, saudara, untuk memperlancar akses antar dusun. Jembatan gantung sepanjang 140 meter dengan lebar 1,2 meter dibangun oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Yonar Hanud 1 Kostrat bersama Vertical Rescue Indonesia selama 34 hari yang bersumber dari pengabdian Kementerian Pertahanan RI. Jembatan yang dibangun berlokasi di wilayah perbatasan RI Malaysia, Dusun Mangkau, Desa Palapasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Pembangunan jembatan gantung bertujuan untuk memperlancar akses antar dusun, mempersingkat waktu tempuh warga, serta meningkatkan aktivitas sosial dan perekonomian desa. Jembatan ini juga memberikan manfaat besar bagi pelajar yang sebelumnya harus menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu dengan risiko keselamatan tinggi. Jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sini. Jadi kurang lebih penerima manfaatnya adalah hampir 1.000 orang ya, 900 sekian orang. Bisa dilalui anak-anak saat mau bersekolah, kemudian dari sisi perekonomian juga sebagai akses untuk
hasil bumi akan dipasarkan ke kota kecamatan. Nah, itulah aksesnya lewat sini. Pemerintah dan warga Desa Palapasang berterima kasih kepada Satgas Pamtas yang telah merealisasikan pembangunan jembatan gantung di desanya. Jembatan ini nantinya akan menghubungkan 3 dusun, yakni Dusun Palapasang, Dusun Bejemak, dan Dusun Gunden Bawang. Sangat bersyukur dan ucapan terima kasih kepada Komandan Arhanud, Pak Andi Komarudin, beserta Kemenhan dan Pak Presiden Prabowo yang telah mermatikan kami di Desa Palapasang, di perbatasan yang berada di 3T ini, sehingga dibangun jembatan gantung perintis untuk menuju pos Mangkau, akses itu menuju Dusun Palapasang, Dusun Gujemak, dan Dusun Gunden Bawang. Pemdes Palapasang juga berharap adanya perbaikan sejumlah jalan poros yang sejak lama tidak terawat, sehingga bisa memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Tim Liputan Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat. Beralih ke informasi soal kabel udara di depan pintu kolam renang Antasari Kota Banjarbaru menjuntai sehingga halangi akses masuk. Warga yang khawatir tersengat aliran listrik sudah melapor, namun belum ditindaklanjuti petugas. Kabel udara di Jalan Ahmad Yani kilometer 31 atau tepat di depan pintu masuk kolam renang Antasari menjuntai hingga menyentuh tanah. Menurut warga, kondisi ini sudah 3 hari dan sudah melapor, namun belum ada tindak lanjut dari petugas yang berwenang. Warga khawatir tersengat arus listrik karena akses jalan masuk ke kolam renang harus melewati sejumlah kabel listrik. Kemarin kabelnya ini ada strom, kita dari PLN sudah datang, katanya sudah dilaporin, ternyata belum juga sampai sekarang. Ini berarti kabel listrik Pak lah? Ini kabel campuran nih kabelnya, kita nggak tahu juga. Yang jelas ini ya mengganggu gitu, apalagi ini kan fasilitas umum lain. Ini sudah berapa lama nih Pak? Udah 3 hari. Kemarin sebelumnya sebelum Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru mengaku belum mendapat laporan adanya kabel yang menyentuh tanah ini. Namun pihaknya berkomitmen akan segera menyelesaikan masalah ini. Saya memang belum terima laporan secara khusus ya, tapi mungkin saya ada evaluasi beberapa kabel-kabel yang memang perlu kita rapikan lagi gitu. Nah, kemarin saya sudah coba sampaikan dengan Kadis Kominfo, mudah-mudahan sesegeranya juga akan laksanakan perapian tersebut. Sebelumnya, Pemkot Banjarbaru juga sudah berkoordinasi dengan PLT Kepala Dinas Kominfo agar segera merapikan kabel semrawut di Kota Idaman. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, saudara, dalam misi kemanusiaan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kirimkan 37 relawan untuk bertugas membantu korban pasca bencana alam di Pulau Sumatera, khususnya daerah Aceh Tamiang yang menjadi salah satu lokasi paling terdampak. 37 relawan ini diberangkatkan ke Aceh Tamiang pada Rabu 17 Desember oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di halaman depan kantor gubernur. Mereka terdiri dari 14 tenaga kesehatan, 15 tim tagana, dan 8 orang lainnya merupakan tim rescue atau penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selama misi kemanusiaan, para relawan ini akan bertugas 10 hari, mulai dari membantu tenaga medis hingga melayani dapur umum untuk korban bencana. Relawan ini juga rencananya akan membagikan sejumlah donasi dari berbagai pihak yang dititipkan ke Pemprov Kaltim dan memantau daerah terdampak bencana lainnya. Relawan Kaltim semuanya ada 37 orang, 14 orang itu tim kesehatan, 15 orang tagana, selebihnya adalah tim rescue dari BPBD. Nah, mereka ke sana ke Aceh Tamiang ya, itu kurang lebih 8-10 hari. Di sana kita memang tidak membuka dapur umum sendiri, sesuai dengan hasil koordinasi tim AJU dengan posko di sana. Mereka hanya memerlukan tambahan tenaga untuk melayani kegiatan yang ada di dapur umum. Ya, jadi 15 orang tagana itu nanti akan membantu aktivitas yang ada di dapur umum. Kita juga membawa bumbu-bumbu sebagian yang bisa dibawa di di perjalanan. Saudara, siswa di Banjarmasin mengikuti simulasi gempa dan edukasi mitigasi bencana dalam gerakan Aman Duluan. Program ini, saudara, digagas 2 mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat sebagai tugas akhir kuliah untuk menanamkan kesiapsiagaan sejak dini dan mengajarkan cara melindungi diri saat terjadi bencana.
Berlindung di bawah meja sambil berjongkok dengan tangan melindungi kepala dilakukan siswa Al-Mazaya Islamic School Banjarmasin ketika alarm tanda bencana gempa dibunyikan saat simulasi mitigasi bencana dalam gerakan kampanye Aman Duluan. Gerakan Aman Duluan dibangun sebagai upaya menanamkan kesiapsiagaan sejak dini terhadap bencana. Berkolaborasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, tim Gerakan Aman Duluan memilih sekolah sebagai sasaran edukasi untuk melatih siswa tetap tenang ketika harus menyelamatkan diri. Yakni kami ingin menciptakan rasa aman duluan tadi di masyarakat Kota Banjarmasin. Karena sebelumnya biasanya pembahasan tentang bencana ini justru ramai diperbincangkan itu setelah terjadi bencana. Kami ingin pembahasan tentang kebencanaan ini dibicarakan, dibincangkan oleh masyarakat itu justru sebelum terjadi bencana, agar ketika terjadi bencana di Banjarmasin itu kita sudah siap menghadapinya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengapresiasi Gerakan Aman Duluan sebagai sarana komunikasi kebencanaan dengan meningkatkan kesiapsiagaan, utamanya di kalangan pelajar. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana bisa dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di dunia pendidikan untuk belajar memitigasi secara mandiri. Kita ini jauh tertinggal seperti negara Jepang. Negara Jepang itu anak-anak PAUD aja mereka udah ajarkan. Nah sekarang kita juga minta ke pihak dinas pendidikan supaya dari dinas pendidikan kita juga diberi kesempatan. Misalnya diadakan kurikulum mengenai kebencanaan. Kalau tidak yang muatan-muatan lokal, kalau tidak di kurikulum resmi ya lewat ekstrakurikuler kan, agar semua kita mengetahui sejak dini masalah kebencanaan ini. Gerakan Aman Duluan sejatinya dimulai sebagai tugas akhir 2 mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai syarat kelulusan Strata 1. Gerakan ini diharapkan menjadi model pendidikan kebencanaan yang bisa dikembangkan lebih luas di masyarakat dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana sejak dini. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Uji coba 3 halte baru Trans Banjar Bakul. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, 3 halte portable baru di Jalan Ahmad Yani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan diuji coba. Angkutan bus Trans Banjar Bakula ini layani koridor 1 rute Banjarmasin Martapura. Sejak tanggal 3 hingga 17 Desember, uji coba halte portable yang dibangun Dinas Perhubungan Banjarbaru dilakukan di 3 titik, yakni 2 di depan Polsek Liang Anggang dan 1 di seberang halte SD Negeri Guntung Manggis. Sebelumnya, Dishub Kota Banjarbaru telah mengajukan 8 halte portable baru ke Dishub Provinsi, namun baru 3 yang disetujui. Tambahan halte portable ini penuhi permintaan warga agar bisa lebih dekat menjangkau kendaraan umum dari rumahnya. Istilahnya hasilnya ya mungkin evaluasi, karena kalau syukur traffic ataupun penumpangnya banyak, insya Allah akan ditetapkan ataupun nanti akan menambah di 2 halte yang berada di Jalan Ahmad Yani itu sendiri. Adanya tambahan halte ini diakui penumpang dapat memberi banyak manfaat bagi warga yang sebelumnya merasa jauh. Tadi ada berhenti, ada yang turun atau masih belum ada? Tadi sih belum ada yang naik di halte sana ya. Belum ada penumpang. Tapi bisa berhenti aja lah? Iya. Oh, bisa berhenti. Penumpang berharap halte portable yang baru segera beroperasi efektif. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai penugasan anggota Polri di luar struktur jabatan kepolisian menimbulkan perbedaan persepsi, termasuk soal kesesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik menilai penugasan anggota Polri di luar struktural jabatan kepolisian menimbulkan perbedaan persepsi termasuk soal kesesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan saat Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP melakukan kegiatan serap aspirasi di Universitas Balikpapan. Persoalan ini akan dibahas secara khusus oleh KPRP dalam waktu dekat. KPRP akan mencoba usulkan agar ada peraturan presiden karena menjangkau aparatur sipil negara dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ASN dan juga menjangkau kementerian lainnya. Ke depan dalam rangka reformasi kita mau mengusulkan, tapi belum dibahas. Tapi kira-kira ini kita angkat menjadi peraturan yang lebih tinggi, ya, terlepas dari substansinya, materinya. Bentuk hukumnya ini harus lebih tinggi, sekurang-kurangnya perpres, tapi idealnya PP dalam bentuk peraturan pemerintah, karena dia menjangkau ASN dalam rangka pelaksanaan undang-undang ASN, juga menjangkau kementerian-kementerian lain. Seperti diketahui Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo baru saja menandatangani Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang Polri melaksanakan tugas di luar struktural organisasi kepolisian. Dalam Perpol tersebut, anggota Polri dapat ditugaskan pada jabatan di dalam maupun di luar negeri. Terdapat 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota kepolisian. Iskandar Amir Rahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Wali Kota Singkawang Chai Chuime kembali terpilih sebagai Ketua Perkumpulan HK Indonesia atau Perhakin Kota Singkawang masa jabatan 2025-2030. Pelantikan dan pengukuhannya terasa spesial karena dihadiri tokoh-tokoh HK nasional dan Kalbar. Kembali, Wali Kota Singkawang Chai Chuime terpilih sebagai Ketua Perkumpulan HK Indonesia atau Perhakin Singkawang masa jabatan 2025-2030. Pelantikan dan pengukuhan dihadiri tokoh-tokoh HK nasional dan Kalbar, salah satunya Sugeng Prananto selaku Ketua Umum Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera. Sugeng memuji kepemimpinan Chai Chuime baik selaku Ketua HK maupun Wali Kota. Chai Chuime dinilai sukses dalam membangun Singkawang. Ya, terima kasih. Pada hari ini adalah hari pelantikan ke periode ketiga Ketua HK Singkawang Ibu Chai Chuime dan beliau juga Wali Kota Singkawang. Kita mengharapkan dengan Ibu 3 periode Ketua HK Singkawang ini akan lebih maju Singkawang dan akan memimpin HK Singkawang untuk masa depan yang baik. Dan saya di sini menghimbau juga kepada HK Singkawang di bawah pimpinan Ibu Chai Chuime, Singkawang akan berkembang baik dan berbakti untuk nusa dan bangsa. Sementara itu, Chai Chuime ajak HK Singkawang terus jaga toleransi dan berkontribusi bagi negara khususnya Singkawang di berbagai bidang. HK yang saya yang ketiga periode ini berharap seluruh pengurus yang telah dilantik ini bisa bekerja bersungguh-sungguh untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya HK. Di mana kita tahu dengan kemajuan teknologi, kemajuan yang luar biasa IT ini sudah membuat anak-anak kita lupa dengan jati dirinya. Indonesia yang begitu besar dengan suku dan agamanya itu, kita harap setiap suku dan agama bisa menjaga budayanya. Mewakili pemerintah Kota Singkawang, Wakil Wali Kota Muhammadin mengapresiasi kerja-kerja sosial Perhakin dalam berkontribusi membangun masyarakat Singkawang. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, Festival Film Pelajar Katulistiwa tahun 2025 digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Sebanyak 40 karya film pendek berpartisipasi dalam ajang ke-6 ini. Festival Film Pelajar Katulistiwa ke-6 kembali digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Malam penghargaan diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalbar. Penganugerahan tahun 2025 diikuti 40 karya film pendek, mulai dari perwakilan tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Banyak evaluasi ke depan, seperti misalnya tadi editing dari videonya tuh ada yang salah, dan ada keterlambatan dalam pemulaian. Itu kami evaluasi dari dulu. Yang jelas kami sangat mengapresiasi atas
para peserta yang telah meningkatkan tingkat karya mereka jadi lebih baik. Saya menyaksikan sendiri, saya ambil contoh dari SMPN 20 Pontianak yang dulunya belum pernah juara 1, sekarang sudah mendapatkan juara 1. Tidak hanya 14 kabupaten kota di Kalbar, festival juga diramaikan peserta dari luar daerah seperti Aceh dan Madiun. Dalam ajang kali ini, film Rencana dari SMK Immanuel Pontianak berhasil menjadi juara umum. Sebenarnya di perfilman tersendiri, saya sebenarnya sudah mencoba di banyak sekali perlombaan. Dan di perlombaan kali ini baru pertama kalinya saya menang, dan saya langsung mendapatkan piala bergilir ini, dan tentunya saya sangat bersyukur karena ada di masa dimana saya merasa sudah saatnya putus asa. Tapi guru pembimbing saya mengajarkan saya untuk tetap mencoba dan memberikan potensi terbaik saya, dan pada akhirnya ini yang saya dapatkan. Jadi terima kasih untuk Bu Herlina. Belasan nominasi dipertandingkan dalam ajang ini, mulai dari film terfavorit, sutradara, sinematografi, poster, skenario, serta pemeran wanita dan pria terbaik. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi atlet kickboxing tiba di tanah air. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita ke informasi olahraga. Saudara lifter Indonesia Alia Maulida Kartika Pertiwi berhasil meraih medali perak di kelas 77 kg cabang angkat besi SEA Games 2025 Thailand. Indonesia menambah perolehan medali dari cabang angkat besi nomor 77 kg putri. Lifter Alia Maulida Kartika Pertiwi meraih medali perak dengan total angkatan 206 kg pada final SEA Games Thailand 2025. Medali emas disabet wakil tuan rumah Thailand, Taing Di Chalida, dan perunggu Vietnam, Nguyen Thi Puong. Sementara itu, saudara, cabang olahraga kickboxing meraih hasil positif saat berlaga di SEA Games Thailand. Usai pesta olahraga Asia Tenggara, peraih medali emas satu-satunya Ryan Jeffrey fokus menatap Asian Games 2026. Usai menyumbangkan 1 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu dalam perhelatan SEA Games 2025 Thailand, tim kickboxing tiba di tanah air. Melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersama 3 cabang olahraga lainnya seperti wakeboard, jet ski, dan atletik. Peraih medali emas, Ryan Jeffrey Hamonangan Lumban Batu, turun pada nomor ke-1 60 kg putra. Medali emas direbut Jeffrey saat jumpa wakil tuan rumah Jakrit Kongtuk dengan skor 2-1. Puji Tuhan, dengan kerendahan hati Jeffrey mengucapkan banyak terima kasih buat atas dukungannya. Jeffrey bisa sampai sejauh ini. Tantangan yang Jeffrey dapat di selama bertanding sih, Jeffrey minggirin dulu ya masalah-masalah yang ada. Jeffrey tetap tenang walaupun masalah sangat banyak. Namun Jeffrey tetap tenang, santai menghadapi pertandingan di atas arena. SEA Games 2025 jadi panggung terakhir patriot olahraga tanah air. Atlet renang Siman Sudartawa putuskan pensiun usai sumbangkan 9 emas bagi Indonesia. Sementara itu, saudara, ingin lebih banyak waktu dengan keluarga, jagoan wushu Edgar Xavier Marvelo juga putuskan akhiri karir sebagai atlet. Jauh sebelum era Jason Donovan, renang Indonesia punya sosok atlet kebanggaan dalam diri Igede Siman Sudartawa. Membela Panji Merah Putih sejak SEA Games 2011, Siman total mengoleksi 9 emas bagi Merah Putih. Teranyar, perenang kelahiran Bali berhasil menyumbang perak pada keikutsertaan terakhirnya di SEA Games 2025. Siman memutuskan pensiun usai berlaga di Thailand. Selain faktor usia yang memasuki 31 tahun, Siman mengaku sudah tenang meninggalkan tim renang Indonesia karena kini sudah banyak atlet muda potensial yang muncul. Momen paling berkesan, yang pasti yang pertama kali SEA Games dan yang terakhir ini. Pertama kali di 2011, terus diakhiri di 2025, masih bisa menyumbang medali, terus
Kemarin sempat perpisahan juga buat junior-junior muda, jadi ya lebih lega lah buat melepasnya. Ini planningnya dari habis PON kemarin, karena teman-teman aku udah pada beres juga kan. Terus beberapa junior aku yang ikut SEA Games ini juga minta kayak, Kak temenin lah untuk SEA Games pertama aku, masa nggak ada kasiman. Akhirnya ya di-push sampai SEA Games ini. SEA Games 2025 juga jadi ajang tarian terakhir bagi jagoan wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo. Atlet yang melambung namanya sejak Asian Games 2018 memutuskan untuk menutup karir emasnya di Thailand dalam usia relatif muda 27 tahun. 1 medali emas di SEA Games 2025 jadi persembahan terakhir Edgar yang mengaku ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang pasti setiap medali, setiap penghargaan yang saya dapat, semua punya ceritanya masing-masing ya, dari kehilangan papa saat SEA Games 2019, saya melakukan operasi tindakan sebelum Asian Games 2023. Tanggung jawab menjadi sebuah tim nasional kan memang sangat berat ya, dan kita harus fokus untuk berada di sana. Dan yang pasti wushu juga regenerasinya banyak dan bagus-bagus. Saya tidak mau menjadi salah satu penghambat yang dimana misalkan saya tidak fokus untuk berada di pelatnas, saya bisa mengganggu prestasi wushu Indonesia. Terima kasih dan selamat pensiun Siman Sudartawa dan Edgar Xavier Marvelo. Dedikasi dan prestasi kalian akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara kita ke Kalimantan Timur. Festival Dayung Manggar 2025 digelar di Sungai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ajang olahraga air berskala internasional ini tak hanya menyajikan kompetisi, namun juga menjadi sarana promosi sport tourism serta edukasi pelestarian lingkungan perairan. Balikpapan kembali menegaskan potensinya sebagai kota dengan destinasi wisata olahraga air melalui Festival Dayung Manggar 2025. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini berpusat di kawasan The Bukit Riverside Resort perairan Sungai Manggar. Festival ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenalkan Sungai Manggar sebagai destinasi wisata air unggulan di Kalimantan Timur. Karakter sungai yang alami dan lingkungan yang masih terjaga dinilai sangat potensial dikembangkan sebagai sport tourism atau wisata olahraga berbasis edukasi lingkungan. Pemkot Balikpapan berharap event ini menjadi agenda tahunan dan mampu menguatkan citra Balikpapan sebagai kota sport tourism. Terima kasih kepada Bukit Riverside. Di Bukit Riverside ini yang menambah destinasi wisata dan tentunya juga tempat berlibur untuk warga kota Balikpapan. Edukasi juga dapat ya. Termasuk yang hobi memancing, menyalurkan hobi untuk mendayung, di sinilah tempatnya. Mudah-mudahan tempat-tempat seperti ini juga semakin tumbuh di kota Balikpapan dengan harapan kita bahwa menjadikan kota Balikpapan sebagai kota mais. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Stand Up Paddling Indonesia Akmal Malik menyebut, paddling bukan sekadar olahraga menang dan kalah, tapi juga penyelamat lingkungan lewat semangat olahraga. Alhamdulillah, baru selesai cabang challenge long distance. Itu berdayung dengan stand up sejauh 7 km. Membuktikan ternyata Sungai Manggar itu aman. Nggak ada insiden, cuma satu di Kram. Kram sudah dievakuasi sama ambulan kita. Pengamanan sangat bagus. Saya terima kasih kepada teman-teman dari Basarnas, BPBD, Puskesmas. Pemkot Balikpapan saat ini telah mencatat kompetisi paddling internasional sebagai agenda tahunan sport tourism Kota Balikpapan. Yanuaris Wandanu, Jasmine Japar, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Penggeledahan yang dilakukan pada Rabu pagi ini dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pusat Distribusi Kota atau PUDKOT dan pembangunan kantor Perusda pada tahun anggaran 2018.
Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan di kantor Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari dan menyita dokumen, data, serta barang bukti lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Sebelumnya, penyidik Kejati Kalbar telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait langsung dengan pekerjaan fisik proyek tersebut, seperti pelaksana, pengawas, maupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan. Kejati Kalbar menegaskan akan terus mendalami perkara tersebut hingga tuntas, serta memastikan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Masih kegiatan itu berkisaran nilainya sekitar 4 miliar, tapi untuk kerugian negara belum dipastikan karena belum ada perhitungannya. Selama kurun ini terkait udah ada saksi-saksi yang diperiksa karena dugaan ini udah di tingkat penyidikan, jadi ada sekitar belasan saksi udah dipanggil terkait untuk pemenuhan alat bukti. Adapun 14 perusahaan mitra BKSDA yang jadi fokus pemeriksaan Kejati Kalsel terdiri dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang memanfaatkan kawasan hutan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana perjanjian kerjasama di lingkungan BKSDA Kalsel. Sedikitnya 20 orang saksi telah diperiksa, mulai dari pihak perusahaan, pihak ketiga, hingga internal BKSDA, termasuk Kepala BKSDA Kalsel. Dana perjanjian kerjasama yang diselidiki seharusnya digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, namun diduga tidak sesuai peruntukan. Penyidikan akan terus dilanjutkan untuk menelusuri jumlah kerugian negara, alur dana, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Ini objek yang kita lakukan penyidikan itu adalah bersumber dari dana perjanjian kerjasama atau PKS antara BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa perusahaan yang merupakan mitra kerja dari BKSDA. Harga cabai rawit di Pasar Segiri Samarinda hampir sebulan belum mengalami penurunan. Harga pasaran cabai rawit kini dijual Rp70.000 per kilogramnya. Padahal biasanya harganya antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Pedagang bilang stok cabai aman hingga Natal dan Tahun Baru. Sementara kenaikan dipicu akibat cuaca buruk dan cabai di Pasar Segiri didatangkan dari Pulau Sulawesi. Pak, Lombok masih belum turun, Pak? Masih belum, Mas. Dari 70.000 sekarang ya kira. Ya hampir 1 bulan ini, 2 mingguan ini. Kalau stoknya sendiri, Pak, jelang Natal dan Tahun Baru? Stoknya sih biasa aja, kan banyak jenisnya, Mas. Kan dari Palu ada, dari Endrekan juga ada. Kira-kira apa, Pak, penyebab bisa sampai belum turun? Mungkin ya kondisi cuaca itu, Mas. Selain cabai, harga bawang merah juga terus mengalami kenaikan. Untuk 1 kilogram dijual Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Harga bawang lagi naikin ya? Iya. Sudah berapa lama Bu naik? Ada 2 mingguan sudah ya? 2 mingguan sudah. Bawang merah itu 60. Sekilo? Iya. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya kan paling 35. Oh ini naik Bu? Iya. Tahu nggak Bu kenapa bisa naik? Nggak tahu. Tapi jelang Natal dan Tahun Baru. Iya. Mengantisipasi harga terus melonjak jelang Natal dan Tahun Baru, pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan agar tidak busuk. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Balikpapan kembali menegaskan potensinya sebagai kota dengan destinasi wisata olahraga air melalui Festival Dayung Manggar 2025. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini berpusat di kawasan The Bukit Riverside Resort perairan Sungai Manggar. Festival ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenalkan Sungai Manggar sebagai destinasi wisata air unggulan di Kalimantan Timur. Karakter sungai yang alami dan lingkungan yang masih terjaga dinilai sangat potensial dikembangkan sebagai sport tourism atau wisata olahraga berbasis edukasi lingkungan.
Pemkot Balikpapan berharap event ini menjadi agenda tahunan dan mampu menguatkan citra Balikpapan sebagai kota sport tourism. Terima kasih kepada Bukit Riverside ini yang menambah destinasi wisata dan tentunya juga tempat berlibur untuk warga kota Balikpapan. Edukasi juga dapat ya, termasuk yang hobi memancing, menyalurkan hobi untuk mendayung. Nah, di sinilah tempatnya. Mudah-mudahan tempat-tempat seperti ini juga semakin tumbuh di kota Balikpapan dengan harapan kita bahwa menjadikan kota Balikpapan sebagai kota mais. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Stand Up Paddling Indonesia Akmal Malik menyebut, paddling bukan sekadar olahraga menang dan kalah, tapi juga penyelamat lingkungan lewat semangat olahraga. Alhamdulillah sebelum selesai cabang challenge long distance itu berdayung dengan stand up sejauh 7 km. Membuktikan ternyata Sungai Manggar itu aman. Nggak ada insiden, cuma satu di Kram. Kram sudah dievakuasi sama ambulan kita. Pengamanan sangat bagus. Saya terima kasih kepada teman-teman dari Basarnas, BPBD, Puskesmas. Pemkot Balikpapan saat ini telah mencatat kompetisi paddling internasional sebagai agenda tahunan sport tourism Kota Balikpapan. Yanuaris Wandanu, Jasmine Japar, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Evita Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.